Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Adi Mazlis Rafif dengan NPM 23051010-513 dari Departemen Agroteknologi. Saat ini sedang menjalani semester 5 dan saya sedang mengambil mata kuliah praktikum rancangan percobaan. Kali ini saya akan menjelaskan tentang cara menggunakan aplikasi software SPSS untuk melakukan pengolahan data rancangan acak lengkap. Video ini saya buat untuk memenuhi ujian akhir dari mata kuliah praktikum rancangan percobaan. Di sini yang bisa kita lihat bersama terdapat sebuah tabel yang berisi data-data pengaruh konsentrasi herbisida 2,4-D terhadap persentase perkecambahan benih. Di sini kita bisa melihat perlakuannya dan ada ulangannya juga dengan total dan rata-rata yang tertera juga di eh, tabel berikut. Nah, untuk supaya data-data ini bisa dimasukkan ke dalam SPSS, kita perlu mengubah format tabelnya terlebih dahulu. Yang pertama itu kita harus membuat yang namanya perlakuan. Kemudian di sini ada ulangan dan hasilnya. Nah, di sini kita bisa memasukkan perlakuannya itu 0 ppm sebanyak 4 kali karena memang uh, ada 4 kali ulangan dan ada ulangan 1, 2, 3, dan 4. Begitupun seterusnya hingga ulangan ke hingga variabel percobaan ke-4 ppm atau variabel percobaan ke-5. Kita buat terlebih dahulu datanya. Cara cepat untuk membuat data yang awalnya menyamping menjadi lurus ke bawah itu adalah dengan mengkopinya, kemudian menempelnya dengan format khusus dan ditransposisikan. Ini akan membuat data yang sebelumnya datar berubah menjadi menurun. Itu juga dengan seterusnya. Hingga perlakuan terakhir yaitu 4 ppm atau perlakuan ke-5. Nah, kurang lebih seperti ini tabel yang akan kita masukkan ke software SPSS nanti. Di sini bisa kita lihat terdapat tabel hasil transposisi yang akan dimuat ke SPSS. Tabel berikut adalah tabel yang bisa dibaca oleh SPSS. Di sini kita langsung saja kita copy datanya dari mulai angkanya saja, variabelnya nanti. Kemudian kita buka aplikasi SPSS. Tunggu sebentar. Ini sudah terbuka. Kita masuk ke tampilan data view. Di sini langsung kita copy, kita paste saja. Nah, terlihat seperti ini. Kemudian kita masuk ke menu variable view. Kemudian kita ubah di desimalnya. Dibuat menjadi 0 semua karena kebetulan data yang kita gunakan tidak menggunakan data desimal. Kemudian kita kembali ke data view dan kita pastikan kembali datanya sudah sesuai dengan tadi kita buat. Ya, sudah sesuai. Kita kembali ke variable view. Lalu kita buat di sini keterangannya. Di sini kita membuat keterangan konsentrasi herbisida 2,4-D dalam kurung ppm. Kemudian kita buat ulangan
atau di SPSS kita biasa menyebutnya dengan kelompok, dan hasilnya kurung kilogram per hektar. Dalam kurung ton per hektar. Nah, di sini kita buat value-nya ya. Value-nya ini adalah sebagai variabelnya. Di sini ada 0 ppm, 0 tadi di angka di bagian sini ya. Ini bermakna 0 ppm. Lanjut ini ada 1 ppm. 2 bermakna 2 ppm. 3 ppm. Dan yang terakhir 4 yang bermakna 4 ppm. Ini totalnya di sini ada 5 value untuk konsentrasi herbisida. Dan di sini kita masukkan lagi angka untuk bagian ulangan. 1 sebagai ulangan 1, 2 sebagai ulangan 2, 3 sebagai ulangan 3, 4 sebagai ulangan 4. Oke, sudah. Jadi kita buat konsentrasi, atau mungkin kita buat saja langsung ke pertemuan. Kemudian sini ulangan atau kelompok. Oke, maaf, ulangan kelompok saja gitu buat ya. Ini di sini hasil. Oke. Kita pastikan semuanya itu adalah scale. Ya, measure itu adalah scale. Dan di bagian type-nya juga numeric. Untuk memastikan datanya tetap wajar nantinya. Oke, kita lihat di data view. Nah, seperti ini sudah sama dengan yang tadi kita buat, hanya beda di sini. Tapi overall itu sudah sama. Oke, kita masuk ke pengolahan datanya. Di sini kita bisa tekan menu analyze, kemudian kita tekan general linear model, kemudian kita tekan univariate. Nah, di sini ada beberapa bidang ya. Dependent variable itu adalah variabel yang dapat berubah-ubah. Artinya apa? Artinya di dependent variable ini itu tidak bisa kita ketahui secara langsung. Nah, dependent variable ini sudah pasti mengarah ke hasil. Kemudian fixed factor ini adalah perlakuan yang kita buat. Nah, di sini kita hanya menggunakan konsentrasi herbisida 2,4-D. Kenapa? Karena ini adalah data dari rancangan acak lengkap. Kita tidak memerlukan ulangan atau kelompok karena kan memang kita menganggap bahwa lingkungan itu sudah homogen. Oke, setelah sudah kita masuk ke bagian model. Kita pilih custom, kita pilih perlakuan, kita pilih main effect ya. Oke, sudah. Ketika sudah, kita kembali, kemudian kita pilih option. Option kita pilih overall, kemudian kita pilih deskriptif, kita centeng, dan homogeneity test juga kita centeng. Kemudian continue. Lanjut ke POSHOP. Ini uji lanjut ya. Uji lanjutnya itu ada 3 yang umumnya digunakan, yaitu LSD, 2K, dan Duncan. Juga kita continue. Lalu setelahnya kita oke kan. Nah, akan keluar hasil seperti ini. Ini adalah tabel sidik ragamnya yang umumnya ada jika kita melakukan pengolahan secara manual. Dan homogeneous test seperti ini juga. Nah, untuk menyimpan data SPSS test ini kita tekan ini ya, kemudian kita pilih di folder mana. Kebetulan saya memilih folder ini ya. Kebetulan saya memilih folder yang gampang diakses.
buat sini output file, ini nama saya sendiri. Ini kita save. Data yang sudah di save ini bentuknya itu adalah SPSS output dokumen, sehingga ketika kita tidak memiliki aplikasinya, kita tidak bisa mengaksesnya secara langsung. Nah, untuk kita bisa aksesnya secara umum, kita gunakan yang namanya export. Di sini kita pilih all visible dan kita pilih menjadi portable document format atau PDF. Jadi kita browse, kemudian kita pilih tempat penyimpanan yang sama ya. Saya mengambil tempat yang sama dengan yang tadi. Sini output file. Oke, jadi saya kita save dan kita oke kan. Oke, setelahnya kita cek kembali ya. Sini sudah ada outputnya dalam bentuk PDF. Sehingga kita bisa membaca output ini langsung tanpa perlu mendownload aplikasi SPSS. Oke, sekian video tutorial saya mengenai data rancangan acak lengkap. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.